Perkenalkan saya dengan Dr. Arin, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Brimedika Malang. Banyak yang bilang saya masih kecil, padahal saya sudah tua, Bapak Ibu di sini. Saya sudah punya 2 anak. Sebelumnya dalam rangka halal bihalal, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, ngaturaken. Di sini saya akan membawakan tentang tips sehat dan bugar bagi lansia. Di sini lansia semua atau ABG atau remaja? Remaja ya? Ini remaja semua kayaknya. Soalnya jiwanya jiwa remaja semua. Benar-benar mantap sekali jiwanya jiwa remaja. Terima kasih untuk kesempatannya kepada keluarga besar dari HIMPA Bajatim. Baik, untuk yang pertama, jadi apa sih tips sehat bugar bagi lansia ya, lansia dengan usia yang sudah tidak muda lagi, terutama pastinya semuanya akan sedikit menurun dibanding dengan usia yang muda, baik itu dari segi tenaga, kemudian kesehatan, semuanya akan berkurang. Jadi yang pertama yang pasti adalah tetap aktif bergerak. Jadi jangan segan untuk bergerak, baik itu berolahraga, olahraganya boleh itu jalan, lari kalau misalkan kuat, jalan pagi biasanya Bapak Ibu apabila pulang dan berangkat dari masjid bisa jalan kaki. Itu salah satu upaya juga untuk tetap aktif bergerak. Bisa juga yang menyukai sepeda, monggo sepeda, pokoknya olahraga apapun itu usahakan tetap bergerak. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya kita tetap sehat, sendi-sendinya juga kita tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah menjaga berat badan. Kalau dilihat di sini tidak ada yang gemuk, alhamdulillah. Jadi berat badan terjaga dengan sangat baik dari Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini menjaga berat badan dengan apa? Yang pasti terutama adalah mengatur pola makan. Kemudian bisa juga dengan olahraga, kemudian mengatur gizinya, pola hidup sehat. Yang tips yang berikutnya adalah konsumsi makanan sehat dan juga seimbang. Seperti yang biasa, yang sering kita dengar 4 sehat 5 sempurna, itu masih berlaku termasuk pada para lansia. Biasanya pasien-pasien yang datang ke poli itu, dok saya nggak makan ikan, dok saya nggak makan ayam, saya takut, makanya cuma sayur terus. Gimana dapat proteinnya? Itu salah. Jadi justru protein itu banyak asupannya, harus banyak asupannya. Protein, vitamin semuanya harus banyak asupannya. Jadi bukan cuma sayur. Terutama Bapak Ibu pasti berpikirnya, oh yang gampang nih sayur aja, kita cari sayur aja yang gampang. Padahal justru yang penting adalah protein dan vitamin. Dan jangan lupa juga minum air putih. Ya, saya tekankan di sini adalah air putih, bukan air teh, bukan kopi. Bapak-bapak, bukan kopi pagi hari ditemani rokok sanes, tapi air putih ya. Jadi bukan kopi lagi sekarang dengan seusianya Bapak Ibu semuanya. Kemudian tips yang berikutnya adalah penuhi waktu istirahat. Jangan lupa tidur, baik itu tidur malam, kemudian tidur siang. Usahakan tidur tidak kurang dari 6 sampai 8 jam per hari. Ya, jadi diakumulasi tidur siang ataupun tidur malamnya dijumlahkan adalah 6 sampai 8 jam per hari minimal. Jangan kelamaan juga, kalau kelamaan nanti aktivitasnya akan berkurang. Selanjutnya adalah dengan seusianya Bapak dan Ibu, tips dari kami adalah periksa kesehatan. Jadi periksa kesehatannya itu dengan apa? Dengan medical check up. Ya, dengan seusianya Bapak Ibu, monggo periksa kesehatan paling enggak 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Apa aja yang rutin diperiksa? Misalkan darah lengkap, kemudian kadar dari fungsi ginjal, kemudian kadar dari fungsi hati, kemudian gula darah, dan yang pasti adalah pemeriksaan rekam jantung. Sama kalau misalkan ada keluhan batuk yang terus-terusan, boleh foto dada. Ya, itu dengan seusianya Bapak Ibu paling nggak harus dilakukan 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Gitu. Jadi di sini
Itu yang akan kita perkenalkan dari tips dan triknya mengatasi permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul di usia-usia lansia. Ada yang bertanya, di sini ada 6 door prize yang disiapkan dari panitia dan juga dari teman-teman dari Rumah Sakit Brimedika Malang. Ada yang mau tanya? Atau mungkin ada yang belum tahu Rumah Sakit Brimedika Malang itu di mana? Jadi di Betek, ya itulah pokoknya. Jadi di tengah-tengah kota Malang, di daerah Betek. Kalau misalkan ada keluhan, monggo, kebetulan dokter spesialis kami sudah lengkap di sana. Silakan apabila mau berobat di sana. Ada yang mau tanya nggak? Atau saya acungkan pertanyaan? Lumayan nih ada 6 door prize-nya. Saya tunjuk aja ya, boleh? Nanti saya durhaka sama bapak ibu, ampun, ngapunten. Saya tunjuk aja deh. Monggo. Halo, kamu namanya siapa? Nih. Namanya siapa? Aduh, umur berapa, Nak? 3 tahun. Ini banyak yang tanya aja ada yang begitu. Monggo. Biasanya yang lansia itu problemnya adalah mengatur waktu tidur sama makan. Nah, kita bagaimana selama tidurnya bisa minimum 6 jam dan makanannya dari botol. Waduh, tanya. Ini pertanyaan titipan juga. Ya, bisa nggak di sini? Maturun Pak pertanyaannya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi gimana sih cara mengatur waktu tidur dan makan, terutama pada lansia? Ya, lansia ini dengan segala problemanya, dengan segala complicatednya, dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena para lansia ini biasanya, aku mau tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Entah apa yang dipikirkan. Banyak yang seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan para lansia, aktivitas jangan lupa Pak. Jadi tetap pada aktivitas pada siang hari. Akhirnya nanti dengan aktivitas adalah harapannya bisa menimbulkan rasa lapar dan rasa capek. Akhirnya makan dan istirahatnya tetap terjaga. Ya, jadi meskipun para lansia jangan cuma bermalas-malasan di depan TV. Jangan cuma keluar cuma saat sholat. Sholat biasanya ke masjid atau ke musola terdekat. Ya, jalan, monggo. Tapi dengan aktivitas yang lain, misalkan kalau misalkan suka tanam, monggo bertani. Kalau misalkan suka beternak, monggo. Mau melihara ayam, burung, monggo. Isi kesibukannya. Ya, jadi biasanya selain akan tercurahkan pikirannya dari anak cucu yang jauh, misalkan jauh, juga biasanya akan lebih terstruktur. Biasanya kalau dengan aktivitas, biasanya aku tiba-tiba lapar karena terlalu asik dengan kegiatan, akhirnya tiba-tiba lapar, tiba-tiba ngantuk. Ya, biasanya malam akan lebih enak istirahatnya apabila paginya kita tercurah untuk aktivitas. Gitu nggih. Untuk in-health bisa Pak, monggo Mandiri in-health bisa ke Rumah Sakit Brimedika, silakan. Jadwal polinya bisa dari Senin sampai Sabtu, monggo. Bapak cari poli apa, monggo bisa. Ada pertanyaan lagi? Masih ada 5 door prize lagi. Monggo Pak. Amit. Terima kasih. Secara teoritis, lansia itu waktu tidur minimal 7 jam sampai 9. Saya ini hobi nonton bola. Nanti jam 3 pagi saya nonton lagi ada Liga Champions. Bisa nggak kalau malam kurang tidur, tapi dibayarnya juga dengan tidur siang? Kalau enggak, dibalik. Ini ceritanya dibalik nocturnal gitu ya Pak ya. Jadi kelelawar lah ya, sistem kelelawar. Jadi lebih banyak melek di malam, tidur di pagi hari.
Kalau seperti itu biasanya orang akan lebih fresh tidur di malam hari, Pak. Jadi caranya adalah tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat dibanding jam normal. Kalau misalkan pertandingan bola itu 90 menit, ya anggaplah 2 jam ya Pak ya, 2 jam sambil nunggunya. Berarti misalkan biasanya tidur jam 10 nih, jam setengah 9, jam 8 udah mulai berebah. Berebah aja, nanti kalau berebah nggak mikirin apa-apa nanti ngantuk kok Pak. Kecuali berebah mikirin sesuatu itu nggak ngantuk nanti, karena banyak yang dipikirin. Ya, jadi monggo mulai istirahat lebih awal. Nanti nonton bola monggo. Satu. Impacta.